Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brunel menjelaskan. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brunel adalah seperti ini. Pak Pendi, kelapa sawit itu membutuhkan urea dalam jumlah yang cukup besar. Di dalam rekomendasinya bahkan sampai 2,5 kilo. Pertanyaannya, bagaimana ketika saya berikan 3 kilo sampai 5 kilo Pak Pendi? Maka hal ini harus saya jawab dengan sangat struktural dulu, bahwa urea, kita cerita urea, ini cerita urea ya. CONH2 2 kali. Dimana ini adalah bahwa kelapa sawit kenapa diberikan standar 2,5 kilo misalnya. Karena bahwa kebutuhannya untuk mendapatkan produksi standar adalah dengan 2,5 kilo. Kalau mau dinaikkan apakah bermasalah? Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Namun kuncinya adalah tidak bisa diberikan dalam satu kali. Maka dengan kita cerita 2,5 kg itu juga diberikan 1,25 semester 1 atau dan 2,25 semester kedua, atau semester 1,5 semester 2 1,1 kg. Bila pertanyaannya sering sekali bahwa jangan menggunakan urea, penggunaan urea bisa membuat tanaman tidak bisa menyerap unsur hara, itu adalah satu pernyataan yang salah sekali. Misalnya lah, kita ngomongin 5 kg, diberikan 5 kg langsung satu kali saja, maka ini akan berdampak terhadap perakaran tanaman kelapa sawit. Ketika mau pakai 5 kg bisa gak Bapak ini? Harus diimbangi. Karena resiko pemberian urea yang berlebihan tanpa ada keseimbangan dengan unsur hara lainnya juga menjadi masalah. Salah satunya adalah kalium. Kita akan melihat kalium dulu. Ini kaliumnya berapa? Ini. Ketika kaliumnya tidak bisa diimbangi, maka ketika ureanya terlalu banyak seperti ini dan kaliumnya tidak diberikan, maka akan menjadi masalah. Kenapa? Bahwa di dalam keseimbangan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit itu antara nitrogen dan kalium adalah tidak boleh terlalu jauh. Ketika nisbah nitrogen diserap dalam jumlah yang cukup banyak, bahkan misalnya 2,5 kali dari kaliumnya, maka ini akan menjadi white streak. Itu. Sehingga yang pertama adalah ketika memberikan 5 kilo, boleh nggak? Jawabannya boleh saja. Boleh saja. Dengan catatan adalah diberikan jangan sekali atau 2 kali. Diberikan berapa kali Pak Pendi? 5 kali setahun misalnya. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau 4 kali setahun juga nggak ada masalah. Gitu. Karena apa? Karena ketika memberikan 5 kg sekali tabur, ini akan berdampak terhadap larutan tanah yang ada di perakaran kelapa sawit kita. Jangan berpikir bahwa tanaman kelapa sawit yang mati itu gara-gara kekenyangan nyerap nitrogen. Tidak. Misalnya kita ngomongin perakaran kelapa sawit misalnya seperti ini. Kemudian dikasih nitrogen dalam jumlah banyak, atau misalnya dikasih urea dengan jumlah yang cukup banyak. Apakah tanaman ini seandainya mati itu gara-gara nyerap urea terlalu banyak? Jawabannya tidak. Tapi yang menjadi mati adalah karena bahwa urea ini akan bisa menyebabkan yang namanya plasmolisis. Plasmolisis atau yang dikenal dengan pecahnya sel-sel akar ini karena tegangan permukaan terlalu kuat. Karena urea ditebarkan dalam kondisi dengan kondisi kejenuhan yang besar, maka urea ini bisa menyerap air-air yang ada di akar-akar serapnya nih. Akar-akar serap seperti ini, ureanya bisa, cairan yang ada di akar bisa keserap sama dia tuh. Sehingga yang terjadi adalah apa? Pengeringan jaringan serap atau akar serapnya. Hal inilah yang menyebabkan tanaman menjadi kuning, dan ini akan menyebabkan kondisi yang tidak baik, bahkan sampai kematian. Penggunaan urea 500 gram pada 1 bulan itu juga bisa menyebabkan kematian, apalagi diberikan dekat sama pohonnya, dimana akar-akar yang belum berkembang hanya berkembang dalam satu bulan ini. Tapi sekali lagi, apakah dia karena itu? Bukan. Apakah dia kekenyangan? Bukan. Itu. Tapi akan berpengaruh terhadap larutan tanah yang ada di sekitar perakaran. Ini menjadi tantangan kita semuanya. Kita harus paham hal itu.
Itu jangan menggunakan kenapa pemberian pupuk itu akan jauh lebih bagus sedikit atau sering walaupun hanya sedikit yang yang berujung akumulasi setahunnya adalah besar. Ini jauh lebih baik. Penggunaan urea NPK 138274 Pak Pendi 2 kali atau 3 kali? 3 kali. 3 atau 4 kali? 4 kali. Cuma masalahnya pada tenaga kerja kita yang mau menebarkannya. Kalau seandainya saya seorang pengusaha punya investasi kelapa sawit dan kita mengupah orang, yang terjadi apa? Ya kita harus bayar tenaga kerjanya dong. Biaya lagi. Namun di sisi lain hasilnya akan lebih baik. Serapan unsur haranya akan jauh lebih baik. Ini yang menjadi garis bawah. 2, kalau bisa 3 adalah lebih bagus daripada 2. Kalau bisa 4 lebih bagus daripada 2 dan 3. Ini bukan masalah istri ya, bukan masalah istri yang 4, tapi masalah berapa kalinya. Dan ini ketika masalah yang pertama adalah itu. Yang kedua, masalah yang mungkin muncul ketika pemberian urea berlebihan tanpa diimbangi unsur hara yang lain, maka bisa jadi white stripe. Mungkin kalau Anda pengen lihat gejala white stripe adalah ketik saja the brondol white stripe. Nanti akan kelihatan daunnya seperti apa. Daun 17, 18, 19 akan berbelang-belang. Inilah adalah disebabkan karena adanya serapan nitrogen yang melebihi kalium 2,5 kali lipat dibandingkan kaliumnya. Di sisi lain, penggunaan urea yang terlalu banyak juga akan memudahkan mematahkan pelepah kita. Sebagai contoh, ini anggap aja gimana ya gambar pelepahnya. Ini anggap aja ini pelepahnya ini daun. Ini sering patah di sini karena bahwa kalau kita ngelihat di jaringan bawah sini dengan penggunaan urea yang ini jaringan gabusnya berkembang dengan sangat baik. Penggunaan urea yang banyak maka di sini hijau daun, pembentukan hijau daun akan lebih sempurna dan dia akan berat. Ketika dia berat tanpa diimbangi dengan kalium, dan ini sekali lagi walaupun penelitian yang pasti belum ketemu, tapi ini adalah sebuah diagnosis yang paling masuk akal adalah ketika diberikan urea terlalu banyak maka dia akan berkembang dengan besar nih. Namanya pangkal pelepahnya. Begitu pangkal pelepahnya ini berkembang dengan sangat baik, yang terjadi adalah berat ini tidak mampu ditopang oleh pangkal pelepah yang berujung terhadap pada sengklehnya kelapa sawit kita. Sehingga yang ingin saya sampaikan kepada sahabat brondol, jika memang mau menggunakan urea yang lebih bagus, ada 2 hal. Yang pertama, jangan diberikan sekali atau 2 kali, lebih bagus 3, 4 sampai 5 kali, itu akan jauh lebih. Kenapa? Karena ketika diberikan, satu lagi, kelemahannya adalah faktor kehilangan akan besar. Tanaman kelapa sawit itu enggak kayak kita. Dikasih 100.000 tilap. Dikasih 500.000 habis. Kelapa sawit tidak, dipupuk 5 kilo serapannya berapa. Sehingga untuk mengurangi faktor kehilangan dari urea dalam bentuk pengawapan amoniak dan lain sebagainya, maka lebih bagus diberikan dengan frekuensi yang lebih besar, lebih banyak, 3, 4, 5 kali jika mau menggunakan jumlah yang besar. Yang kedua, harus diimbangi dengan pemberian unsur hara kalium sehingga jangan sampai terjadi white stripe dan mudahnya patah pelepah ini. Dan di sisi lain, bahwa tanaman kelapa sawit itu tidak hanya butuh nitrogen saja, namun ada 4 unsur hara yang harus terpenuhi. Nitrogen dari skala prioritas yang pertama adalah kaliumnya, kemudian nitrogennya, magnesium dan fosfor harus terpenuhi, dan serta mikro untuk bisa menghasilkan produksi yang optimal. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Sorry agak membara-bara, padahal ini udah tengah malam tapi panas. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan mendekap kita dengan kesehatan, melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak sangka-sangka, dan yang pasti akan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever